Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris. Di sini saya akan mengenalkan software Blender, yaitu interface Blender. Ini adalah tampilan Blender pada saat kita baru membuka. Ada screen flashnya. Ini gambarnya adalah sesuai dengan versinya. Ini versi yang 3.0, versi yang terbaru. Pengembangnya dari studio Blender.org. Baik, langsung saja saya kenalkan. Ini interface secara default atau bawaan. Kalau kita membuka Blender pada awal, pasti akan tampilannya seperti ini. Ya, saya kenalkan. Yang ini yang saya blok ini namanya adalah 3D view. 3D view itu adalah area kerja dari Blender atau dari 3 dimensinya, software 3 dimensi ya, 3D view. Di sini ada 3 objek, yaitu cube, lighting atau sumber cahaya, dan juga ada kamera. Seperti yang saya sudah katakan, 3D view itu area kerja. Nah, kamu bisa melihat objek 3D secara melingkar begini, secara tampilan sudut pandangmu seperti ini, atau bisa pergi ke sini, dilihat secara melingkar begini, atau pakai scroll tengah, press, lalu di drag, digeser-geser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, seperti itu. Terus untuk zoom in zoom outnya kamu bisa pakai ke tool yang ini, yang ada look, ada plusnya itu. Nah, ini untuk zoom in atau zoom out. Atau kalau mau pakai mouse bisa scroll itu diputar, digelinding G ya. Atau kalau mau pakai shortcut tambahan, kontrol pakai press tengah, seperti itu. Lalu untuk tampilan geser kanan kirinya atau move view-nya pakai yang ini, kan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, itu move view. Tampilan view-nya bisa kamu geser-geser. Atau kalau mau pakai shortcut, pakai shift, tahan, scroll tengah, lalu digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini ada view kamera. Terus juga ada view perspektif atau ortografik. Misalnya seperti ini. Ini tampilannya adalah dari front ortografik. Nah, kalau kamu tekan begini, ini namanya jadi perspektif. Dia ada perspektifnya. Bedanya kalau ortografik, dia akan dibaca flat. Bidang yang dibaca adalah bidang dari depan. Nah, kalau ortografik itu dia masih ada, kalau perspektif dia masih ada perspektifnya. Semisal objek ini saya copy, saya duplikat, taruh ke sini. Nah, tampilannya saya dari depan. Nah, seperti ini. Ini front ortografik. Maka dia dibacanya akan flat, sama antara objek yang ini dan objek ini, tampilannya sama karena dia dibacanya flat. Beda kalau kita front tapi dari perspektif, maka yang jauh dia akan dibaca lebih kecil, yang dekat dia dibaca akan lebih besar. Bukan dibaca, tampilannya akan lebih besar. Dan juga ada perspektifnya. Nah, seperti itu. Bedanya perspektif atau ortografik. Berikutnya navigasinya.
Nah, kalau tadi ini adalah secara user, sekarang tampilan depan, belakang, dan samping kanan, samping kiri, atas, bawah, ya. Kamu bisa pergi ke sini yang ada aksisnya X, Y, dan Z, ya. Kalau main X itu front, kebalikannya berarti yang Y-nya itu adalah back. Kalau Z itu top, kalau main Z yang tidak ada tulisannya yang biru itu berarti bottom, dan seterusnya. Ini right, ini left. Atau kalau mau pakai shortcut, 1 itu untuk front, 3 itu untuk right, 7 itu untuk bottom. Tinggal kamu kasih kebalikannya. Kontrol 1 itu kebalikan dari depan, yaitu back. Kontrol 3 itu left. Kontrol 7 itu bottom. Nah, itu aksisnya. Berikutnya saya jelaskan langsung saja tool yang ada di sebelah kanan ini. Maaf, sebelah kiri. Yang ini adalah untuk seleksi box. Nah, jadi kita bisa menseleksi objek itu dari sini. Klik. Kalau mau menyeleksi satu ya berarti di satu begini. Kalau mau menyeleksi ketiga objek ini tinggal di klik ini. Terus di bawahnya ini adalah yang bundar merah-merah ini adalah kursor 3D. Nah, ini kursor 3D. Kursor 3D itu apa toh fungsinya? Fungsinya kursor 3D itu nanti kalau kita create objek, dia objek yang akan kita create itu akan menyesuaikan di mana kursor 3D itu berada. Misalnya di sini, saya create objek, add objek, misalnya mesh, saya pilih yang UV space, maka akan di sini. Kalau saya taruh di sini, saya add lagi objek mesh silinder, maka akan di sini. Untuk mengembalikan ke tengah 3D kursor 3D ini, kamu bisa pakai shortcut Shift C, maka kursornya akan kembali ke tengah. Kalau mau create objek di tengah, tentu saja bisa kamu taruh di tengah, gitu. Berikutnya, di bawah kursor 3D itu ada yang namanya move select item. Nah, move select item itu kalau kita aktifkan objek, kita bisa memindahkan objek ya dari ketiga arah atau ketiga sumbu aksis atau aksis ya. Sumbu yang berwarna merah itu adalah sumbu X untuk geser benda ke kanan atau ke kiri ya. Sumbu yang berwarna hijau adalah sumbu Y untuk geser benda ke belakang atau ke depan. Ya, kalau sumbu yang berwarna biru adalah sumbu Z untuk geser benda ke atas dan ke bawah. Nah, ini pengalaman saya ya, saya berikan. Aksis ini di setiap software mungkin nanti akan berbeda. Kalau kita pakai Maya nanti ya, kalau kamu beralih software dari 3D Blender ke 3D Maya, maka aksisnya ini nanti tidak sama. Mungkin kalau X masih sama, tapi Z-nya itu nanti kebalikan dengan Y, Z-nya ke atas. Kalau di Blender, Z-nya yang ke atas. Ya, itu untuk mindah begini. Kalau mindah secara tidak beraturan, kamu pergi aja ke bagian lingkaran ini. Nah, dia tidak mengikuti dari sumbu. Atau kalau mau pakai shortcut, bisa pakai G X itu geser ke kanan ke kiri. G Y itu geser ke belakang ke depan. G Z itu ke atas ke bawah. Atau kalau tidak beraturan cukup G saja kayak tadi.
Nah, itu transformasi yang pertama, move ya. Transformasi yang kedua yaitu rotasi. Nah, warnanya masih sama, merah, biru, dan juga hijau. Kalau bedanya adalah kalau tadi panah, sekarang dia melingkar karena ini adalah tool yang untuk merotasi. Merotasi itu memutar. Nah, seperti ini saya memutar di sumbu Y sesuai dengan sumbunya. Kalau begini ini saya memutar di sumbu X. Nah, seperti ini memutar di sumbu Y. Kalau menurut view pandangmu atau sudut pandangmu, kamu bisa memutar di yang berwarna putih, garis yang berwarna putih itu. Nah, ini memutar menurut sudut pandang kalian. Berikutnya, tool yang di bawah ini adalah tool untuk scale, select scale atau menskala. Kamu bisa menskala di sumbu Y, Y, X, atau Y. Atau kalau secara keseluruhan dari ketiga sumbu, cukup kamu pergi ke area putih yang di dalam lingkaran putih itu, kamu bisa klik kiri pada mouse, besarkan atau dikecilkan. Seperti ini. Itu adalah skala. Kalau mau dua sumbu, misalnya kombinasi antara Z sama X. Nah, di sini ada kotak yang X dan Z itu ada kotak merah. Nah, nah ini. Nah, ini di kedua sumbu. Diperhatikan kalau mau menseleksi atau scale di sumbu yang kedua ini yang ada kotaknya ini, kamu arahkan ke gambar yang kotak itu seperti ini, warnanya jadi terang, baru kamu press pada mouse lalu di drag mouse-nya. Nah, itu. Berikutnya di bawah select itu ada transform. Transform itu nanti kita akan dapat dari ketiga tool tadi, move, rotasi, dan select. Kamu bisa move tanpa harus keluar masuk dari ketiga tool tadi, merotasi, dan menskala. Nah, itu. Oke, untuk yang di bawahnya nanti eksidental saja, sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya saya jelaskan untuk interface di bawah 3D view. Itu ada yang namanya timeline. Nah, ini timeline. Ini namanya timeline. Timeline adalah nanti kalau kita membuat animasi ya terkait dengan waktu, frame, dan sebagainya, dan juga key atau kuncian. Nanti kita bisa membuat animasi dengan memperhatikan timeline ini. Sebagai contoh seperti ini. Oh ya, saya jelaskan dulu. Untuk slidernya ini kita bisa geser begini. Nah, ini yang berubah ini adalah status slidernya. Misalnya di frame 20, maka di sini juga 20. Kalau mau secara gampang, mau tepat misalnya mau pindah di frame 40, kamu bisa klik di sini, ketik angka 40. Maka slidernya akan pindah di frame 40.
Terus di sini ada tool-tool yang ini terkait dengan play ya. Nanti ini bisa diterjemahkan, apa namanya, bisa dipahami sendiri. Kalau ini saya play ya, dia akan memainkan dari frame 1 karena startnya 1 dan end-nya berakhirnya di frame 250. Kalau kamu misalnya mau membuat animasi hanya sampai frame 40 ya, end-nya harus bukan harus sih, bisa kamu berikan akhiran atau angka 40. Maka dia kalau dia di play, dia akan ngeplay dari frame 1 ke frame 40. Selanjutnya, cara menganimasikannya, misalnya boxnya saya taruh di atas, katakanlah di sini. Ya. Ini ada keyingnya. Keynya belum ditentukan. Keysetnya mau kita kunci di apa? Kalau tadi ada perubahan move, gerak atau graph, rotate atau memutar, scale atau besar kecil. Nah, kita tentukan dulu yang mau kita kunci. Misalnya ketiga transformasi tadi, lokasi, rotasi, dan skala. Maka kita keysetnya kita tentukan dulu. Terus frame-nya untuk awalnya kita tentukan, misalnya dari 1, kamu tekan I. Maka di sini ada insert keyframe, ada key yang sudah terbentuk, ada titiknya ini. Ya. Terus misalnya di frame 10 box itu dia jatuh ya. Oh, maaf. Biar nanti tidak usah ngunci-ngunci terus, saya pakai yang tombol auto keying atau secara otomatis dia mengunci. Kalau saya frame-nya tadi saya geser di frame 10, saya geser ke bawah. Di sini dia secara otomatis mengunci. Ya. Yang ini saya pilih yang kursor karena saya ingin kursor, saya kasih dia pipih begini. Jatuh misalnya di frame 13 dia normal, saya normalkan ya, ALTS untuk reset skala. Ini atau cara manual saja. Yang ini saya ubah jadi 1. Nah, ini saya kembalikan ke normal. Kamu tekan N, di sini ada item. Nah, skalanya kalau normal nilainya akan 1, 1 dan 1. Ya. Maka saya punya benda ini jatuh. Maaf, ini yang ini saya panjangkan dulu. Yang ini tadi saya lebarkan. Lihatnya juga sama. Di frame 16 saya kembalikan ke 1. Ini 1 dan ini juga 1. Nah, kalau kita play maka dia sudah ada animasinya.
di frame sini saya kasih dia lonjong. Kita ke median dulu. Nah, itu adalah fungsi dari timeline. Berikutnya yang interface yang berikutnya adalah outliner. Outliner itu yang ini. Outliner itu fungsinya apa? Fungsinya itu adalah data yang memuat apa saja yang ada di 3D view. Seperti yang saya katakan di awal, kalau kita baru buka Blender pertama kali, ada 3 objek, yaitu kamera, cube, dan juga lighting. Nah, kamu juga bisa menseleksi objek itu di sini. Ada gambar mata itu, kalau kita centang atau klik matanya, itu adalah untuk menghidden atau menyembunyikan dari objek yang kita berikan. Nanti untuk lebih lanjut pendalamannya nanti sambil jalan, nanti kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan di outliner ini. Berikutnya di sini ada yang namanya properties. Properties itu apa? Properties itu ya properti yang nanti di situ ada mengenai render engine, mengenai data apa yang ada di 3D view, mengenai modifikasi, misalnya box ini saya berikan modifikasi gambar kunci, add modifikasi misalnya subdivision surface. Nah, ini yang namanya modifikasi. Nah, dari box tadi saya rubah jadi bola. Nah, seperti ini. Itu tampilan interface Blender secara default atau bawaan. Terus di Blender itu ada interface yang sesuai dengan peruntukannya. Saya jelaskan sekalian. Ini kebetulan adalah interface-nya untuk layout atau profesi pekerjaannya adalah layouter. Nah, ini kalau kamu sebagai modeler nanti adalah ini. Nah, jadi nanti diarahkan langsung ke toolnya adalah tool untuk modeler. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Karena modeler tidak membutuhkan timeline, maka dia tidak ada. Ada yang namanya untuk sculpting, dan UV editing untuk UV, ada texturing, ada sanding, dan ini yang paling penting bagi kalian karena kita akan berfokus pada animasi. Nah, ini adalah interface yang diperuntukkan untuk animator. Nah, ini ada 3D view. Nah, ini ada 3D view tapi view-nya dari view kamera, dan ini ada namanya drop sheet, dan tidak tinggalan adalah timeline, dan ini juga ada outliner, dan di bawahnya ada properties. Semisal di animasi atau animating atau menganimasikan itu butuh lagi yang namanya interface untuk graph editor. Kalau mau nambah bagaimana? Kamu pergi ke sudut, ada tanda plus, klik tahan, geser ke atas. Ini masih 3D view kamera. Ke sudut kanan, kamu bisa rubah dia menjadi graph editor.
maka dia di sini adalah tampilan untuk graph editor. Nah, seperti itu. Nah, itu dulu. Nanti kita akan kembangkan untuk latihan-latihan berikutnya, menganimasikan benda. Kita coba. Yang penting kalian kenali dulu interface-nya, biar nanti kamu membutuhkan interface apa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Misalnya menganimasikan itu tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikembangkan, dipelajari, dipahami sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang berikutnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.